65 tahun sudah Soeharto lengser dari kursi presiden. Pada 21 Mei 1998, Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya di Istana Kepresidenan Jakarta. Lengsernya Soeharto diawali dengan krisis ekonomi dan politik. Ketidakpuasan masyarakat atas tekanan terhadap kebebasan politik diikuti dengan ketidakmampuan rezim mengelola perekonomian. Gelombang protes yang terbungkam sejak lama tak terbendung. Di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, amarah masyarakat terhadap Soeharto makin menjadi-jadi. Seluruh elemen masyarakat pun bersatu, mulai dari mahasiswa, intelektual, hingga rakyat biasa, menginginkan Soeharto mundur. Semuanya turun ke jalan menyuarakan lengsernya Soeharto. Situasi keamanan pun memanas. Puncaknya, mahasiswa menduduki gedung DPR. Di tengah situasi kios itu, mantan wartawan harian Kompas Joseph Rusdar dan pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra yang saat itu bertugas menulis teks pidato mundurnya Soeharto menyaksikan langsung detik-detik momen bersejarah tersebut. Itu kan mulainya saya mulai aja dari keberangkatan ke Kairo ya. Ke Kairo itu kan berangkat tuh 9 Mei, Sabtu 9 Mei pagi menuju Kairo. Tapi sebelum itu sebenarnya udah terjadi pergolakan di negeri ini kan, krisis moneter, krisis demo-demo mahasiswa gitu kan. Dan ini di kalangan wartawan ya. Waktu besok saya mau berangkat bersama rombongan Pak Harto itu udah banyak mengatakan, misalnya di Kompas sendiri kan, wah besok mau berangkat ke Kairo ya. Wah, nanti di sana menjadi menteri di pengasingan kamu gitu kan. Terus waktu paginya kita mau berangkat mau naik pesawat tuh, itu yang jual donat aja, yang jual donat di Halim Perdana Kusuma itu masih masih bisa pulang ke Indonesia nanti kan, itu. Jadi sebenarnya sudah berkembang bahwa keyakinan bahwa Pak Harto mau mundur itu udah di masyarakat tuh sudah ada gambaran bahwa ini tidak akan lama lagi. Tapi Pak Harto kan masih tetap dia bisa mengendalikan, merasa bisa mengendalikan. Waktu mau berangkat itu Pak Harto masih memberi jumpa pers. Kita wartawan istana udah masuk di pesawat, tapi ada wartawan yang tidak ikut kan jumpa pers bahwa waktu itu kan dinaikkan harga BBM kan naik kan, harga BBM naik, tapi waktu itu mau diturunkan kalau tidak salah turunkan. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, tapi yang kita tahu bahwa Pak Harto itu merasa yakin akan aman-aman aja. Tapi kan udah banyak diperingatkan oleh Pak Harmoko, udah dikasih tahu bahwa ada usulan dari adiknya sendiri, Prabowo Tejo, itu sudah mengingatkan bahwa sebaiknya Pak Harto itu tidak berangkat ke Kairo. Alasannya apa? Situasi sudah, ekonomi sudah jatuh seperti porak-poranda, sudah banyak kalau masih ingat 98 itu, orang-orang yang bisa belum menjarah, masih yang bisa beli di supermarket itu udah diborong oleh orang-orang yang punya duit untuk menyimpan makanan, minuman untuk supaya kalau terjadi kerusuhan. Itu udah terjadi itu. Tapi Pak Hartonya masih tenang-tenang, menterinya juga nggak berani, ada yang orang-orang sekitarnya nggak ada yang berani memberi peringatan terbuka kan. Memberi peringatan, kasih tahu bahwa dulu memberi peringatan setelah Pak Harto jatuh, baru ngomong, oh dulu saya udah meringatkan.
gitu kan. Kembali ke kita berangkat gitu kan. Biasanya kalau kita berangkat ke luar negeri dan Pak Harto kan salaman. Pak Harto keliling rombongan tuh disalamin. Ini enggak, langsung berangkat. Jadi Sabtu kita berangkat pagi sampai sore sampai di Kairo. Di Kairo kita terpisah wartawan di hotel tersendiri. Pak Harto rombongan utama di Hilton, tapi berdekatan, bersebelahan gitu. Di Soneta, namanya Hotel Soneta sama hotel hotel Hilton. Nah, kita waktu datang tuh di Kairo itu juga udah di demo oleh mahasiswa Pak Harto itu sebenarnya. Udah ada demo. Mahasiswa Indonesia yang di Kairo itu udah pada demo, ya udah ada teriakan kecil bahwa turunkan Soeharto sekali itu, minta mundur gitu. Nah, tapi kita kan nggak bisa beritain itu waktu itu. Nah, waktu kita berkumpul dengan itu kan G15, negara-negara North Block di bidang ekonomi untuk apa? KTT G15 kan. Pas KTT itu banyak wartawan asing juga berkumpul di hotel yang sama kan. Press room-nya itu di hotel yang kita nginap itu. Jadi kita bertemu, kita pakai seperti biasa, kita pakai jas hitam dengan dasi segala itu. Nah, kita menjadi bahan ketawaan waktu itu. Wartawan Jepang saya masih ingat, kalian punya negeri ini udah mau ambruk, masa kalian masih pakai baju-baju necis kan? Nah, waktu itu udah menjadi pembicaraan lah di orang restoran di hotel itu aja udah ngomong pada saya dengan teman saya, pada teman saya dari Antara. Saya dengar itu Pak Harto keluarganya itu orang yang terkaya keempat di dunia gitu kan, udah diomongin gitu kan. Itu karena waktu itu Bank Dunia udah pernah merilis bahwa Indonesia itu korupsi APBN-nya hampir 30-40%, 20-30% itu. Tapi waktu itu berita korupsi kan nggak gampang dibuka seperti sekarang ini kan. Nah, kembali ke Kairo itu Sabtu kita masih tenang kan. Karena baru hari Senin itu tanggal 11 baru dibuka KTT. KTT kita nggak bisa ikut langsung. Nah, tanggal 12 mulai pertemuan, itu pas pertemuan pimpinan-pimpinan anggota G15 itu terjadi penembakan di Trisakti itu, di Indonesia. Itu menjadi TV-TV di Kairo itu, di press room, di hotel-hotel itu yang tempat kita itu udah muncul itu kerusuhan penembakan yang nembak-nembak gitu. Nembak-nembak itu. Wah, jadi pembicaraan kan. Tapi kita nggak waktu itu ngirim berita tapi yang kecil-kecil aja kan. Tentang bahwa reaksi terus dari Menteri Luar Negeri Amerika waktu itu yang hadir, Madeleine Albright itu udah ngasih statement dalam KTT itu bahwa Indonesia itu udah dalam keadaan situasi yang mencemaskan itu udah. Nah, tanggal 12, tanggal 13 KTT ditutup, jumpa pers. Malamnya sebelum jumpa pers, sebelum jumpa KTT penutupan kita berkumpul dengan Menlu Alatas ya, Menlu Alatas waktu itu, Menlu kita Alatas itu ngasih briefing pada kita bahwa besok
penutupan. Terus kita tanya nanti soal kerusuhan nih di Indonesia gimana? Si Alatas masih mengatakan saya sudah mendapat jaminan dari Presiden Mubarak, Presiden Mesir yang menjadi ketuanya KTT itu, Konferensi Tingkat Tinggi itu, bahwa di luar soal KTT tidak akan dilayani. Ternyata waktu jumpa pers, Soeharto nggak hadir. Nggak tahu, dia mungkin di hotel kali ya. Itu ternyata ada wartawan yang menanyakan gimana keadaan Indonesia. Dan itu sudah memberi peringatan dari Amerika itu, Menlunya itu, bahwa sebaiknya terjadi reformasi itu, tuntutan reformasi itu dipenuhi aja. Tuntutan reformasi kan antara lain Soeharto mundur, KKN, korupsi, nepotisme itu juga udah ada seruan-seruan dari mahasiswa Indonesia itu untuk mereformasi pemerintahan ini, pemerintahan yang setelah 32 tahun ini kan. Sudah, KTT itu udah soal Indonesia itu menjadi pembicaraan, tanya jawab antara wartawan dengan peserta KTT itu kan. Nah, yang menarik ini setelah malamnya, itu KTT, jumpa pers KTT G15 itu pagi, malamnya Pak Harto seperti biasa mengumpulkan masyarakat Indonesia di kedutaan. Kedutaannya itu di pinggir Sungai Nil itu. Nah, waktu itu biasa Pak Harto tanpa teks bercerita tentang kita nanti keadaan reformasi. Nah, itu udah hal yang seperti sering diomongkan dengan kita lah, tentang tuntutan reform. Pak Harto dengan gayanya bahwa nanti kita akan mengadakan reformasi. Reformasi itu sebenarnya sudah berjalan. Bahkan Pak Harto ngomong reformasi itu sudah dimulai sejak tahun Majapahit sana udah ada reformasi ya. Udah aneh-aneh di Pak Harto ini. Sekarang saya bisa ngomong itu, dulu mana mungkin bisa ngomong. Terus dia cerita bahwa dia dituduh, dia ngomong sendiri bahwa saya juga dituduh sebagai orang yang menyimpan harta kekayaan Indonesia, tapi kan dengan gaya diplomasi ala RT RW, saya terima kasih kalau saya dituduh bahwa saya itu orang kaya di dunia, karena nanti kekayaannya bisa buat mengatasi krisis di Indonesia ini. Ini kan bukan jawaban itu kan, tapi diplomasi kayak apa nih, gitu kan? Nah udah, terus dia mengatakan ya kalau seandainya saya tidak rakyat tidak mengendaki saya, kira-kira begitu. Ya sudah, saya juga tidak mengapa kalau saya mundur tapi harus secara konstitusional. Saya tidak akan mempertahankan dengan senjata. Saya wartawan kan, ini dia. Tapi saya lihat udah di Indonesia udah hampir jam 1:30 udah deadline. Tapi ya udah, saya cari telepon di kedutaan itu untuk telepon ke Indonesia. Tapi waktu itu yang telepon yang belum ada HP kan, mau telepon lewat kantor kedutaan udah pada ditutup itu, enggak bisa. Satu-satunya telepon tuh yang ada di penjagaan, di pos penjagaan itu. Nah, saya telepon dari situ. Telepon situ saya mengatakan pada Kompas yang dijaga di Kompas, nih supaya kan listing dulu kalau kita. Listing saya supaya berita saya dimasukkan. Nah, saya bilang ini Pak Harto mau mundur, saya bilang. Pak Harto mau mundur nih. Tadinya kan udah deadline kan, tapi karena ini mau mundur, mungkin di stop dulu percetakannya kan. Nah, ya udah lesan aja cepat, ya bilang nih, kalau rakyat sudah tidak mendaki saya, ya
saya tidak akan memperpanjang tidak akan pertahankan dengan senjata. Bahwa sebaiknya kamu nggak usah pulang dulu, nyari tempat aja di situ gimana, nggak usah pulang nih, bahaya itu. Ya memang karena saya harus pulang dengan rombongan Soeharto kan. Tapi ya udah gimana. Bener kita dipanggil ke kamarnya Pak Harto. Tapi ternyata nunggu di ruangnya Pak Harto itu VIP kan, ada ruang pertemuannya dengan ruang tunggu. Nah di situ kita ngomong-ngomong sama si Pak Ali Alatas Menlu, sambil nunggu itu ya saya tanya gimana berita saya ini. Pak Alatas bilang, itu kan berita biasa, itu sering Pak Harto sudah sering ngomong gitu. Wah saya agak tenang. Tapi Pak Alatas nggak tahu bahwa di Indonesia, apalagi juga saya dikasih tahu dari Pak Suwan, wah itu ramai sekali, gimana itu? Ya saya juga takut nanti kalau digredel gimana? Digredel. Nah, kita nunggu Pak Harto dengan keadaan gitu, ketakutan kan saya. Waktu jalan dari kamar, dari hotel saya ke hotel sebelah Pak Harto aja, saya udah rasanya udah mau seperti melayang-layang itu. Waktu dikasih sarapan itu udah nggak rasa itu ini makanan atau enggak ini. Ya, rasa takut tinggi waktu itu kan. Nah, kita nunggu nanti waktu Pak Harto marah gimana gitu kan. Ternyata baru nunggu Pak Alatas bilang tunggu, ini baru ada telepon dari Jakarta yang telepon ke Pak Habibie, wakil presiden. Kita nunggu selesai. Tidak lama ada siapa lagi telepon ke Pak Harto, gitu. Masih nunggu. Tiba-tiba Pak Alatas, kita tidak jadi ketemu Pak Harto karena kita harus langsung pulang. Dan Presiden Hosni, kita dipercepat. Tadinya harusnya pulangnya besok pagi, hari Jumat, hari Kamis. Teman saya kan Mustafa Abdurrahman itu kan di Al Azhar kan, itu juga menawarkan udah tinggal sama saya aja di sini gitu kan. Saya pikir pulang aja deh. Airport pulang ternyata nggak apa-apa, naik pesawat. Ini di pesawat kan walaupun bercanda tapi kan saya takut kan, seperti ada yang orang fotografernya Pak Harto itu, saya masih ingat, seenaknya aja berita, kamu mau jatuhkan mana, laut tengah atau laut mati, gila kan nggak? Ya walaupun bercanda tapi kan suasana menakutkan. Dalam keadaan takut kita landing itu kan juga udah ngeri juga. Sampai di Jumat pagi subuh itu kan kita sampai di Halim. Di Halim saya lihat, saya lihat Pak Habibie, lihat Prabowo, lihat Pak Wiranto ada di situ. Serang pasukan yang ada tuh beda dengan dari biasanya. Hitam-hitam. Oh ya, waktu di atas tuh kita lihat Jakarta itu masih kebakaran itu. Kelihatan banget kebakaran. Wah. Di Cengkareng ataukah di Bandung, bahkan sempat ada kabar bahwa Presiden akan mendarat di Bandung mengingat keadaan sedang tidak menentu pada waktu itu. Tapi di pesawat saya tahu dari Pak Sadillah Mursyid bahwa Pak Harto memutuskan untuk landing di Halim Perdana Kusuma. Jadi memang saya pada waktu itu boleh dibilang sendirian di di Sekretariat Negara, karena Pak Sadillah Mursyid pada waktu itu ikut Presiden dan beliau berpesan supaya saya jaga gawang. Maka saya lebih banyak berada dengan Pak Sapri Samsudin Pangdam Jaya pada waktu itu, duduk di tangga Seknek, dan juga beberapa kali menyelenggarakan press conference menerangkan situasi yang terjadi pada saat itu. Jadi
terjadilah kerusuhan pada tanggal 13 Mei ya, ketika Pak Harto sedang berada di luar negeri. Dan ingat saya Pak Harto kembali mungkin 2-3 hari sesudah kerusuhan Mei, sekitar tanggal 15 atau tanggal 18 Mei. Dan pada waktu itu ada banyak hal yang saya alami yang mungkin tidak dialami yang lain, tapi saya sendiri mengalaminya. Antara lain spekulasi bahwa kalau Pak Harto itu pergi pulang ke tanah air, nanti akan menyerahkan kekuasaan kepada Panglima TNI pada waktu itu Pak Wiranto. Jadi ada semacam spekulasi yang beredar dan berkembang pada waktu itu. Yang saya ingat adalah almarhum Pak Cahyokumolo. Pada waktu itu masih Golkar beliau, tokoh KNPI. Dan pada waktu itu datang kepada saya menyerahkan draft semacam super semar yang rencananya kalau sekiranya Pak Harto mendarat di Halim, maka katanya Pak Wiranto akan menyodorkan itu kepada Pak Harto untuk ditandatangani. Jadi semacam Bung Karno dulu pada pasca G30S itu memberikan perintah kepada Jenderal TNI Soeharto untuk mengamankan keadaan, termasuk mengamankan keluarga presiden dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelamatkan revolusi setelah pada waktu itu. Jadi agak mirip skenario seperti itu. Dan saya katakan kepada Pak Cahyo, apa betul ini dari Pak Wiranto? Dia bilang, ya ini dari Pak Wiranto. Tapi saya katakan tidak perlu ada surat perintah seperti ini ditandatangani oleh Pak Harto, karena memang berbeda dengan super semar. Baru super semar pada waktu itu Pak Harto itu menjabat sebagai, kalau tidak salah, sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada waktu itu, yang pangkat istilahnya. Dan di atas Pak Harto itu masih ada Panglima Kepala Staf Angkatan Perang, ya, Jenderal Abdul Haris Nasution. Jadi karena itu Presiden memberikan perintah dalam bentuk perintah 11 Maret itu karena tidak ditujukan langsung kepada Panglima TNI kalau istilahnya sekarang ini, tapi kepada Kepala Staf Angkatan Darat. Tapi kalau misalnya terjadi krisis, memang sudah menjadi tanggung jawab dari Panglima TNI untuk mengamankan Presiden dan mengambil langkah-langkah yang penting untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Karena itu saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cahyokumolo, walaupun belakangan saya tidak tahu persis apakah memang betul itu dari Pak Wiranto atau tidak. Ya barangkali mungkin Anda bisa konfirmasi kepada beliau, hingga timbul spekulasi seolah-olah ada semacam keinginan kudeta pada waktu itu. Nah, sehingga pada waktu Pak Harto sudah memutuskan mendarat di Halim, dan jadi kira-kira subuh begitulah Pak Harto mendarat di Halim dalam keadaan aman. Dan siang itu saya tidak mau ganggu karena beliau pasti capek dan istirahat ya. Lantas saya tunggu sampai malam ya, dan kira-kira jam 1 malam saya tinggal di kampung pada waktu itu di Ciputat, maka datang beberapa mobil militer berhenti di depan rumah saya dan dia ketok-ketok, dan saya lihat ini kok tentara kok ramai sekali di depan rumah saya. Dan saya tahu itu seragam yang dipakai itu seragamnya pasukan pengaman Presiden. Jadi saya buka pintu dan komandan itu mengatakan, selamat pagi Pak, minta maaf mengganggu Bapak malam-malam melaksanakan perintah Presiden. Bapak diminta untuk menghadap Presiden sekarang juga. Saya sempat kaget, sudah jam 1 malam, dan karena itu saya katakan, bisa nggak saya setir mobil sendiri, nanti Anda kawal saya sampai ke rumah Pak Harto. Nah, jadi saya setir mobil, kira-kira sampai menjelang jam 2 pagi saya masuk ke Jalan Cendana, pas di depan rumah Pak Prabowo keluar dari rumahnya, dan saya tanya, Mas Bowo, apa betul Pak Harto panggil saya? Betul Pak Yusril, kita dipanggil sama-sama. Jadi saya jalan kaki sama Pak Prabowo masuk ke rumah Pak Harto, dan di situ di teras depan sudah ada Pak Bagio ya, sebagai OKS.
Kasat, dan kemudian ada Pak Modi juga, Danjen Kopassus, dan Pak Prabowo waktu itulah Pangkostrat. Jadi 3 jenderal ini dan saya masuk ke dalam rumah gitu, dan kira-kira sudah jam 2:30 pagi ya Pak Harto keluar hanya pakai kain sarung dan baju kaos oblong gitu, mengatakan saya minta maaf manggil semua ya karena ini keadaan genting. Terus Pak Harto tanya pada saya, "Ril, selama rusuh kemarin kamu di mana?" Saya ceritakanlah apa yang terjadi. Pada waktu itu saya ngajar di UI, dan kemudian ketika saya pulang, saya melihat ada kebakaran di mana-mana, dan saya naik ke ke gedung Pertamina ya kalau nggak salah, gedung El Nusa ya, mungkin di dekat gedung 65 itu di jalan TB Simatupang, dan saya melihat memang ada kepulan asap terbakar di sekitar Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Dan saya mencoba untuk pulang ke rumah, semua sudah agak, saya lihat banyak orang menggotong-gotong kulkas, menggotong macam-macam begitu ya, seperti orang bawa sesuatu dari supermarket begitu. Lalu saya masuk ke jalan kampung-kampung lewat Cirende, akhirnya saya sampai ke rumah. Dan pada saat itulah saya ceritakan Pak Cahyokumolo datang menemui saya menyampaikan ini. Terus Pak Harto mengatakan, "Aku betul, Wiranto mau kudeta." Saya bilang saya tidak yakin hal itu terjadi, dan ada rencana seperti itu. Dan memang suasana itu agak tegang pada malam itu, dan ada pembicaraan lah antara Pak Harto dengan ketiga jenderal yang menghadap pada waktu itu. Dan kira-kira jam 4 kami bubar, lalu saya dengar jam 6 pagi itu diklarifikasi kepada Pak Wiranto bahwa rencana kudeta itu memang tidak ada. Jadi dan saya pernah mengkonfirmasinya kepada Pak Wiranto indirect ya, ketika tanggal 20 Mei ya, tanggal 20 Mei itu Pak Amin Rais kan pada waktu itu menyelenggarakan apel ya, mengerahkan mahasiswa ke Tugu Monas dalam rangka memperingati 20 Mei. Dan Pak Prabowo, saya juga pada waktu itu secara terpisah, tapi kami tahu ya, menemui Pak Amin Rais dan membujuk, meyakinkan Pak Amin supaya jangan mengerahkan massa begitu besar ke Monas. Saya mengatakan, Pak Amin, ini ada 150.000 tentara di Jakarta sekarang. 150.000 itu berarti sepertiga kekuatan TNI ada di Jakarta. Ini tentara ini sudah 2 minggu nih pegang senjata, ya duduk-duduk di tank, ya Kostrat, Kopassus semua ditarik ke Jakarta dari Makassar, dari Banten, dari Delanggu, dari Jawa Tengah, semua kumpul di Jakarta. Marinir juga. Ya. Ini tentara kalau sudah 2 minggu pegang senjata terus, ya duduk-duduk begitu. Nanti ada orang lempar batu aja, itu bisa terjadi sesuatu. Tolonglah Pak Amin, ya. Ini urusan Pak Harto, saya dengan Pak Sadillah menjaga beliau supaya tidak terjadi apa-apa. Pak Harto tetap sabar menghadapi situasi, dan kelihatannya beliau masih tenang. Begitu. Yang sebelumnya itu sudah ada serang-serang juga ya. Saya kalau mungkin Anda lihat ada fotonya ya, saya dengan sebelah Pak Harto, kemudian menerima banyak orang, ya Ali Yafin, Pak Nurul Majid, MH Ainun Najib, Gus Dur, dan lain-lain. Dan saya memang sempat agak sedikit tegang dengan Pak Wiranto pada waktu itu, karena saya menyampaikan kepada Pak Harto pada waktu beliau pergi ke Mesir ya, ini semua pimpinan TNI itu pergi ke Malang kalau tidak salah, Jawa Timur, untuk meresmikan Panglima Divisi Kostrat di sana. Dan Pak Prabowo sempat ngomong dengan saya pada itu, saya heran ya kok saya disuruh pergi juga ke sana ya. Ya ini keadaan begitu gawat, semua pergi ke ke Malang untuk meresmikan melantik Panglima Divisi di Malang itu, sehingga tinggal satu-satunya yang ada di Jakarta tinggal Pak Safri Samsudin. Pak Samria pada waktu itu ada di istana, ada di Seknek berdua dengan saya. Sampai saya mau pulang ke rumah, mau ngambil baju segala macam, saya pakai mobil Pak
Sapri karena keadaan sudah tidak aman pada waktu itu. Dan Pak Prabowo juga ikut. Dan pada waktu itulah kerusuhan itu terjadi di Jakarta. Dan semua Panglima TNI semua nggak ada, semua ada di Malang. Dan mereka baru pulang kembali ke Jakarta sudah maghrib ketika Jakarta sudah terbakar. Itu sempat saya kemukakan pada pertemuan itu. Dan waktu saya keluar dulu, Pak Wiranto agak marah dengan saya. Kenapa saya ngomong begitu? Saya bilang, ya saya ngomong fakta yang sebenarnya ini yang terjadi. Ya walaupun sudah itu ya saya baik lagi dengan beliau. Dan sampai saatnya malam tanggal 20 itu, ya saya di rumah Pak Harto dan kemudian ada satu mantan wakil presiden datang, Pak Umar Wirahadikusuma, Pak Trisno, terakhir Pak Habibie. Nah, Pak Habibie datang dan ketika Pak Habibie datang saya keluar setir mobil sendiri dari rumah Pak Harto dan pergi ke rumahnya Pak Malik Fajar ya. Pada waktu itu Pak Malik itu Menteri Agama ya saya pada waktu itu. Lantas saya mampir ke rumahnya di Jalan Pekalongan dan mau mengambil baju sebenarnya. Tiba-tiba datang Pak Akbar Tanjung dan Pak Tanri Abeng. Nah, kedua beliau itu mengatakan, nanya, gimana di Jalan Cendana? Nah, ini orang nggak bisa ke sana nih, kamu aja nggak bisa ke sana, katanya sama Pak Sadillah sama Wiranto, lain nggak bisa. Saya bilang, ya tadi sore kira-kira jam 5:30, Pak Harto panggil Pak Sadillah dan saya, dan beliau mengatakan, kayaknya ada rencana menteri-menteri pada mundur ya, katanya. Gitu. Tapi saya sudah cek sama Mbak Tutut dan itu nggak betul. Jadi keadaan masih aman. Nah, jadi saya tanya, ya terjadi gimana Bang? Oh benar, menteri-menteri mundur itu, katanya. Pak Harto belum terima suratnya? Belum, saya bilang. Kalau udah surat itu pasti saya tahu. Lantas dibuka bajunya, dikeluarkan kopi surat pengunduran menteri-menteri itu. Nah, katanya ada rapat yang dipimpin Pak Ginanjar pada waktu itu. Karena itu saya agak kaget dan saya bergegas pulang ke Jalan Cendana dan saya bilang, Pak Sadillah, Pak, kita nggak ada Pak Harto sekarang, jadi jam 9:30 malam. Dan saya katakan, Pak, ini ada surat, ini menteri-menteri mundur itu betul. Kamu dapat dari mana? Pak Harto bilang, saya dapat dari Pak Akbar Tanjung barusan, saya bilang. Jadi Pak Harto mengatakan, ya gimana ya? Saya bilang, ini Pak, ini agak beda dengan dulu. Kalau dulu Bapak akan mengumumkan kabinet, ya semua orang nunggu telepon Bapak. Ya. Sekarang ini besok kan rencananya Bapak akan melantik menteri-menteri yang baru. Ya, kalau Bapak teleponin malam ini, kalau menteri-menteri itu pada menolak, siapa yang terjadi? Pak Harto agak merenung sudah. Kalau sudah dibikin menteri-menteri mundur begini, ya sudah. Saya mundur saja, kamu urus bagaimana caranya. Nah, Pak Harto masuk ke dalam, tidak keluar lagi sampai pagi. Nah, malam itulah kita berkoordinasi dengan banyak orang ya. Dan di waktu saya jalan bertanya ajudannya, saya lupa nama ajudannya itu Angkatan Laut, salah pada waktu itu seorang kolonel. Saya bilang, Mas, ada surat dari Pak Akbar? Ada surat. Rupanya surat itu aslinya itu belum diserahkan ke Pak Harto. Jadi yang nyampe itu surat dari kopi yang dari Pak Akbar Tanjung itu. Jadi sudah menjelang pagi kami koordinasi kemana-mana dan juga saya mulai menyiapkan naskah pidato pengunduran diri Pak Harto itu. Di belakang rumah Pak Harto juga ada Pak Syafruddin Bahar almarhum, ada Pak Sunarto Sudarmo almarhum dan Pak Romo Kesowo yang juga mencoba untuk membantu mendraft pidato pengunduran diri Presiden itu. Dan saya dengan Pak Sadillah malam itu sibuk koordinasi dengan Ketua Mahkamah Agung Pak Sarbata pada waktu itu, minta supaya beliau besok pagi-pagi datang ke istana jam 7. Pimpinan MA datang semua lengkap dengan jubahnya. Pak Harto perintahkan supaya beliau datang ke istana. Ada apa? Pak Sadillah, ya Bapak mau yang banyak bertanya lah, ini perintah Pak Harto, keadaan genting, Bapak datang aja. Iya, kami menyiapkan draft itu sampai pagi dan ketika sudah selesai disampaikan ke Pak Harto dan Pak Harto bilang ke saya mau
tambahkan di sini kalimat saya nyatakan kabinet demisioner. Saya bilang, Pak, kabinet tidak demisioner. Ya, Bapak mundur, nanti Pak Habibie yang akan melanjutkan pemerintahan. Lantas terserah Pak Habibie apakah akan membubarkan kabinet atau tidak. Cuma beberapa kali beliau tanya saya bilang, saya konstitusi tidak Pak. Tapi lebih baik saya tulis begitu. Saya tulis sendiri ya Pak. Saya pegang pulpen, diminta pulpennya, terus Pak Harto tambahkan tulis tangan di belakang. Dengan ini saya nyatakan kabinet demisioner. Setelah itu ada tambahan, dia tulis tangan. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika sekiranya selama 30 tahun saya menjalankan roda pemerintahan terdapat kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Setelah itu beliau tanda tangan nih. Dan setelah ditandatangan itu saya buru-buru mempersiapkan segala sesuatu, dan pagi-pagi kira jam 6 saya di rumah Pak Harto langsung ke istana mempersiapkan segala sesuatunya. Dan ya sudah diundanglah oleh Pak Sadilah, ya Pak Sarwata waktu itu sempat agak setengah marah pada saya karena ketika beliau datang tergesa-gesa dengan pimpinan kami, mengatakan Pak Yusril, rupanya Pak Harto mau berhenti ya. Dan kami ini diminta untuk mengambil sumpahnya Pak Habibie. Ini benar apa enggak? Pak Yusril, jangan ngerjain saya. Ini bisa mempermalukan Mahkamah Agung, ini sejarah. Saya katakan, Pak, saya sudah pelajari masalah ini. Sebelum Pak Harto pergi ke Mesir, ya, saya sudah menulis apa yang terjadi kalau sekiranya Pak Harto sampai mengundurkan diri. Dan ini jalannya ya, seperti sekarang ini yang akan dilakukan. Dan itu sudah saya sampaikan pada Panglima TNI, pada semuanya. Semua sudah paham apa yang harus dilakukan. Jadi karena gedung MPR sedang dikuasai oleh para demonstran, para mahasiswa dan lain-lain, ya maka praktis MPR tidak bisa bersidang. Dan bagaimana mau bersidang dalam waktu yang sesingkat ini? Satu-satunya Bapak menyatakan berhenti secara sepihak, ya. Dan detik itu juga Pak Habibie diambil sumpahnya sebagai presiden di hadapan pimpinan Mahkamah Agung. Dan itu sah, dan saya akan bertanggungjawabkan ini. Jadi Pak Sarwata waktu itu saya telepon guru saya, Profesor Isman Suni, dan Pak Suni menjelaskan, Pak Sarwata, apa yang Pak Yusril lakukan itu betul. Dia juga sudah bicara dengan saya, dan ini sah dan konstitusional. Lalu proses pengunduran diri Pak Harto itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Pak Harto datang ke istana kira-kira jam 8.30-an begitulah, sama Mbak Tutut ditemani di mobil, dan Pak Harto tenang sekali, senyum-senyum begitu masuk ke istana, dan kemudian menyampaikan pidato yang kami siapkan malam-malam itu. Jadi mengatakan dengan ini saya menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi Pak Harto bukan mengundurkan diri, bukan lengser, bukan mohon kepada MPR berhenti, tapi beliau secara sepihak menyatakan dengan ini saya menyatakan berhenti. Nah, mengapa saya bikin kalimat seperti itu? Karena kalau menyatakan berhenti itu tidak memerlukan konsen dari pihak lain, persetujuan pihak lain. So, kalau Pak Harto bilang saya mohon pada MPR untuk saya berhenti, MPR-nya aja nggak sidang. Ya. Kalau MPR-nya sidang, gimana terus MPR-nya bilang, oh jangan Pak Harto, kan repot kan. Jadi dengan menyatakan berhenti itu selesai. Dan detik itu juga Pak Habibie ambil sumpahnya di hadapan pimpinan Mahkamah Agung. Jadi Pak Sarwata itu saking paniknya itu pakai jubah Mahkamah Agungnya itu terbalik. Saya nggak sempat lagi mengingatkan karena udah panik acaranya itu. Dan sesudah Pak Habibie diambil sumpahnya, dan saya menyaksikan Pak Harto turun dari tangga istana untuk terakhir kalinya. Ya, saya menyaksikan beliau sampai mobilnya itu keluar dari halaman istana, ditemani sama Ibu Tutut, Mbak Tutut di mobil. Dan pada waktu itu pers menemui saya, dan saya menjelaskan Pak Harto itu berhenti, seperti apa dasar hukumnya, dan Pak Habibie itu dilantik sebagai presiden, dan itu sah dan konstitusional menurut hukum tata negara Republik Indonesia. Jadi saya tuh pasang badannya bisa dibunuh orang juga saya pada waktu itu. Saya sendirian, bayangkan umur belum 40 tahun pada waktu itu,
mengambil satu risiko tanggung jawab yang sangat besar ya, bagaimana mengatur presiden itu berhenti, dan cara berhentinya itu pun tidak lazim menurut konstitusi, dan saya harus mempertanggungjawabkan itu kepada dunia akademik maupun juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi sesudah itu saya merasa hidup saya juga tidak aman ya, karena banyak sekali yang menentang ya, beberapa guru besar, Profesor Dimyati Hartono, Profesor Muiz, Profesor Subroto, banyak sekali yang menentang, tokoh-tokoh politisi termasuk Emil Salim, Ali Sadikin yang mengatakan bahwa cara berhentinya itu tidak sah dan lain-lain. Lalu saya mengatakan aneh juga Pak Ali Sadikin ini, Bapak dari dulu minta Pak Harto berhenti, Bapak ikut petisi 50 mendesak Pak Harto berhenti, Pak Harto nggak berhenti-berhenti. Ya sama saya sendirian meyakinkan Pak Harto beliau berhenti. Begitu Pak Harto berhenti, Pak Ali Sadikin bilang nggak sah berhentinya. Berarti Pak Harto masih presiden Pak Ali kalau Bapak bilang nggak sah. Dan kalau Pak Harto masih presiden, kapan saya bisa perintahkan supaya Ali Sadikin ditangkap? Bapak Ali Sadikin agak tersadar. Jadi Pak Emil Salim juga. Sudah seperempat abad, rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto runtuh. Momen bersejarah itu membawa Indonesia menapaki langkah baru menuju era reformasi. Sebuah era yang diharapkan bisa membebaskan rakyat bersuara dan menikmati kesejahteraan. Perjalanan 25 tahun pasca reformasi tak selamanya mulus. Ada kalanya muncul suara sumbang untuk kembali ke masa lalu. Tetapi kita tetap harus konsisten untuk terus melangkah maju demi menuju Indonesia yang lebih baik. Sudah semestinya pula sejarah menjadi pengingat agar kita tak kembali terjerumus ke lubang yang sama. Seperti yang sering dikatakan Bung Karno, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah.